Anjir cuy. Hah? Bening. Perlu nggak sih kita beli lagi? Perlu lah. Ya. Sama enggak rekaman gimana cuy? 4 tahun ya? Bentar, 2021. Ya 3 tahun. 2021 juga itu kan nggak ada lunya. Ada anjir. Ada ya? Lah kan Itu cuma sekali ya? Iya, terakhir yang di itu ya, di rumah Fadil ya. Di rumah Fadil itu. Pengacara. Itu YouTube-nya dia nggak jadi. Oke, itu terlalu internal. Tapi welcome back to podcast minggu siang. Atau Welcome mungkin back. nanti kita buat baru kayaknya karena akunnya hilang. Enggak, lagian akun kok bisa hilang kayak sama manajer yang dulu ya. Udah Kayaknya. meninggalkan kita. Iya nih, nggak dikasih lagi akun nih. Gue kontak-kontak kan gue lupa manajernya meninggal. Aduh. Welcome back. Covid ya? Hah? Covid ya? Kayaknya Covid deh waktu itu. Manajernya waktu itu Covid deh. Iya Covid bener, Covid. Ya pokoknya itulah long short story. Podcast kita berhenti gara-gara dia juga kan. Iya, betul. Sempet ada tawaran. Tawaran tapi nggak dibuka. Kontraknya seharga Vespa S dulu. Vespa lu bukan ya? Iya Vespa gue 20 sekian juta kan waktu itu. Sebelum sekarang 40 Iya, jutaan. sekarang Vespa tuh setara ini ya, gorengan ya. Hah? Setara gorengan artis-artis gitu ya. Asli mahal banget bre. Gila. Apa kabar Yon? Baik, alhamdulillah. Sebenarnya itu kita sering nongkrong ya. Ya nongkrong di saat kalau bini gue libur. Dia dan anak lo nggak rewel. Ya itu. Pokoknya jadi waktu tuh udah berlalu banyak ya. Lalu ya beranjak tua lah. Iya sih. Kepala 3 menyebalkan men. Asli kita dikit lagi kepala 3 friend. Tahun depan ya kepala 3 kita. Iya. Gue baru 29 bulan Oktober kemarin. Oh lu berarti Oktober. Oktober. Oh iya. Iya, ini November kan sekarang tanggal Gua- 1 November. Gue Juni tahun depan sih. Iya, emang lu tuaan lu kan selalu. Tuaan lo sama Akmal, gue kan paling kecil. Mak bulan apa ya? Akmal tuh Juli, Juni malah. Sama sama lu. Kayak orang itu udah tidur sih emang. Iya. jadi singkat cerita time flies lah. Iya. Gimana tuh cuy? Jadi awal-awal podcast minggu siang itu seperti kita akan mempertahankan nama itu ya. Cuman Ya, mungkin tetep lah. cuman mungkin di Itu salah satu nama yang dipakai sama si bapak podcast kita loh. Adriano Colby. oh iya, podcast awal minggu. Awal minggu. Awal minggu atau Awal minggu. kayaknya dia mau pakai minggu siang nggak bisa, udah ada kita. Iya, duluan. soalnya kan minggu siang kita duluan 2019. Ya kita duluan itu. Iya. Nah, Sorry ya Adriano Colby. Dipakai dulu. Gak. Jadi tuh waktu ini agak singkat cerita ya. Podcast minggu siang mungkin bakal kita pakai namanya, cuman mungkin di Spotify-nya agak berubah ya. Enggak, yang berubah yang mana ya? Enggak nanti. Oh nanti. Abis oke. ini. Iya abis ini. Kan akunnya meninggal. Iya. Akunnya meninggal manajernya. Sementara pakai akun yang ada dulu. lah. Pakai sebenarnya akunnya tuh akun gue pribadi dulunya. Jadi Podcast gua apa namanya? Meja makan. obrolan meja makan dulu. Cuman kan itu udah berubah format beratus-ratus kali lah. Jadi tuh awalnya gue kalau singkat cerita sejarah gue podcast itu cuman gara-gara gue ngetes Anchor itu kan. Berarti lu bikin sebelum kita bikin dong? Iya, itu 2018 kan gue bikin. Akunnya nyala dan ternyata simpel gitu loh. Ya udah gue tawarin kan kalau lo pada kan. Awal 2019 kan kita ngetek kan. Iya 2019. Betul. Kita ngetek, sering di weekend tuh ngetek. Kita selalu kenapa namanya podcast minggu siang karena kan kita selalu ngetek di hari Minggu. Adanya di minggu sih ya. Adanya di Minggu. Jadi pagi kita ngetek, siang kita rilis. Itu betul. Dan 2 minggu sekali ya waktu itu ya. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Bosen soalnya kan kebanyakan ya. Ya gimana orang WFA Iya. Covid. Oh kita aktifnya pas Covid itu. Aktifnya pas Covid, betul. Pas Covid sampai ya si orang itu meninggal udah beres. Kontraknya nggak kebaca. Mang bangke tuh. Tapi kita waktu itu mulai itu minggu siang tuh 2019, 2020 Betul. sampai 2021 kan. Ya. Lo nikah, Akmal pindah. Ya jadi kita bertiga sebenarnya. Bertiga. Kita bertiga. Sempat dulu ada bintang tamu ya siapa di awal-awal episode tuh udah ada bintang tamu loh. Waktu itu sempet Siapa Kikmas?
Kiki ya? Oh itu teman kita Rizky Pramana, Iya, Kiki. Kiki. Dia juga sempat jadi bintang tamu. Kita juga sempat collab bahkan gitu. Cuman Itu gue nggak ikut. ya kalau collab kan bukan divisi lo emang. Divisinya Akmal itu dulu. Akmal Tapi gue dengerin itu rekaman ribut banget suaranya cuy. asli gue kira dia lebih proper dari kita gitu. Ternyata Itu kita yang lebih proper. Dia yang ngundang di itu kan di line ya. Iya yang ngundang dia. Awalnya tuh ngundang di Line. Karena lu masuk yang apa sih? Grup Kayak ada grup komunitas gitu kan. Iya di dulu Line. kan ada tuh satu komunitas podcast Indonesia kan. Bentar, Indonesia atau Tangsel ya? Apa Tangsel ya? Tangsel deh kayaknya Tangsel. Iya yang dia masuk di Orang Cinere bukan Cinere, sih? iya. Seinget gua. Iya terus kita nyamperin malam-malam. Di ini ya di Lupa gue. depan UT seinget gua. Iya kayak dekat-dekat situ deh. Wakaf depan UT apa nggak salah tuh. Situ lah ya. Kalau nggak salah dekat-dekat situ terus ternyata agak-agak aneh ya. Gak tau gua dengerin itu gimana ya? Itu kayak berapa ya? 10 kalau nggak salah. 10-an sih udah. 10 ya kalau nggak salah. Iya habis itu kita nyesel kita nggak pernah collab. Tapi orang itu ngajakin lagi nggak ya? Ngajakin. Lu nolaknya gimana? Jadi kan dia Gua ngajakin. jujurnya nggak tahu tuh. Gue kalau nggak salah tuh dia ngajakin jadi kan tuker barter konten kan. Oh jadi awalnya kita yang ngisi di dia. ya dia baru terus ngisi balik lagi di kita gitu. Ngisi balik lagi di kita dan ternyata Nggak masuk lah ya. Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Masih Jadi- ingat nama ini nggak? Apa nama konten mereka tuh? Gue lupa tuh nama kontennya apa, tapi gue inget orangnya gitu loh. Gue lupa tuh namanya. 3 nggak sih orangnya? Orangnya 3 Ribut-ribut anjing tuh berlima. berlima. Suara kayak apa? Iya, orangnya bertiga. Yang satu tuh nggak aktif. Yang satu tuh agak jambung sama gue. Yang satu kayak Akmal. Nambah-nambahin doang. Nama-namain doang gitu. Iya. Ya pokoknya yang bikin dia nggak seru tuh salah satu dari mereka bertiga tuh ada yang bikin nggak seru itu. Jadi kita jadi nggak connect gitu. Tapi itu flashback lah. Nah, Fast forward ke 2024 tiba-tiba kita tuh kepikiran lagi untuk ngetek ya. betul. Karena lebih pengen apa ya? Mengekspresikan aja sih. 2024 keras cuy. Asli. gua nggak nyangka sekarang tuh ya orang nyari uang tuh saking susahnya joget bre di TikTok. Nah, itu bisa dibilang kalau ngemis online terlalu kejam sih. Gimana ya? Kalau ngemis kan nggak ngapa-ngapain ya. Ini ya adalah sedikit modal di pulsa. Iya. Modal kuota 100.000 dapat duit 40 juta kan kocak juga ya. Iya. Jadi Tapi kalau gua sempat merhatiin ya, ngelihat di akun bini gua nginstal TikTok sih. Sorry ya TikTok ya, gua nggak nginstal. nggak apa-apa bro. Kejam Jadi- TikTok mah. Jadi gua perhatiin kok yang nge-give ini kok orangnya itu aja. Oh ya? Gue tertarik sama mempelajari patternnya sih, maksudnya yang nyawer ini siapa? Kalau kayak orang gua atau kayak lu atau bini gua lah yang aktif menggunakan TikTok, kayaknya dia tuh nggak kepengen nge-give walaupun dia nonton ya. Iya mikir 2 kali nggak sih? Ya buat apa nge-give? Cuma disebut namanya doang. Sekarang lo pikir deh, satu koin TikTok tuh kan lumayan ya harganya. Seingat gue tuh lumayan. Terus tuh lu beli konten gift tuh kan kalau orang yang live TikTok ya ini kan karena sekarang gue nggak lagi jadi wartawan ya, gue kan jadi media spesialis ya, otomatis kan gue juga kita bahas itu nanti. kita itu bahas nanti lah kenapa gue itu nanti lah. Tapi tuh gue jadi memerhatikan, jadi gue lebih sering analisa kan, karena kan kebutuhan gue sebagai konsultan kan sekarang. Ya. Dan Kerjaan baru lu konsultan apa ya BTW? komunikasi. Sebelumnya lu ngomong UMKM ya? Enggak. Ya kalau agensi kan UMKM ya bre. Orangnya dikit ya kan kerjanya. Iya. Padahal mah di situ. Nyayurnya. Balik lagi ke situ. Gue tuh agak merhatikan, jadi kan kalau yang diincar sama orang-orang live ya, kan gue nggak cuman yang ngemis online kayak pengamen gitu ya. Kalau kata bahasa lo ngemis online, tapi kalau gue lebih kepada kayak konten kreator, cuman lebih ke nyari uang ya. Iya, konten kreator ya
Tujuan utamanya sih ya bisa uang, bisa ya memang konten aja. Iya, benar-benar. Nah, terus tuh gue agak merhatiin tuh ternyata si akun-akun itu rata-rata ngincer beberapa gift. Kalau nggak salah tuh ada paus, hiu, Sebentar, berarti singa, itu tuh beberapa akun itu maksudnya si orang-orang ini kan, satu grup ini kan biasanya punya beberapa grup tuh. Maksud lu satu grup itu ya dia ngincer salah satu aja atau gimana? Enggak, jadi Salah setiap satu gift gitu. setiap akun ini tuh setiap konten kreator, katakanlah lu gitu, nyanyi-nyanyi tuh di deket Bundaran Pamulang. Ya, Jadi panas Pak, mohon maaf Pak. tapi ada dia Nggak ada di Bundaran Mamulang, nggak ada. ada Yon. Nggak, Aku itu kan tunjukin. kagak muter cuy, langsung belok kiri gitu. Tapi nggak joget, dia tuh nyanyi minus one karaoke gitu. Nah, cara ngasih uangnya gimana, kan langsung ngebut itu situ. Lah kan ngasih duitnya kan online, ngincer itu dia live TikTok. Oh, dia live TikTok. Gua Live pengen main TikTok. beneran. Nah itu kan salah satu jadi tuh ini ya Yon. Ada beberapa fenomena live tuh. Kalau yang sekarang kan yang joget-joget, yang awe-awe, yang simulasi orang stroke. Wahyu Rivaldi, awe-awe, Wahyu Rivaldi, digidau. Kan yang itu satu. Ya. Kedua tuh ada pengamen Yon. Kalau yang ngamen gue pernah lihat di ini. Lu tahu bekas Sevel yang digaplek nggak? Nah dia Pondok pindah, Cabe. dia sempat pindah ke ini. Oh bekas Sevel Pondok Cabe beda orang. Motornya bagus tapi sebelumnya. Emang orang yang di Bundaran Pamulang itu motornya tuh semi Harley itu Benelli. Kok kayak sama ya, yang di Sevel juga motor-motor gitu sih. Nah dia kayaknya pindahan tuh yang agak brewok nggak? Iya, agak bewok. Nah dia pindahan sekarang dia di Witana Harja. Rambutnya Agak panjang lah ya. agak japrik panjang. Iya. Nggak bisa sebut akun lah. Wah, Kan dia juga nyari rezeki di situ. kalau gue yang kayak gitu nggak apa-apa lah. Nggak Dia apa-apa. jual seni, dia nyanyi. Dia nyanyi, tapi yang joget ini nggak masuk akal. Apa coba tiba-tiba lu awu-awu dikasih duit gitu? Nah, itu kan agak aneh. Udah gitu orang sekampung sekarang, Bre. Kalau awal-awal dong mungkin nggak apa-apa. Kali ini mukanya agak semi-semi stroke gitu. Nah, iya sih. Selain dia Kayaknya gitu ya. selain dia menjual muka, Ya. mohon maaf ya, jelek. Iya. Nah, itu tuh jadi tuh ada beberapa gift yang mahal ya kalau balik lagi. Gift-nya itu yang paus. Paus ada nggak ya? Paus ada. Paus sama singa gedean mana? Kalau nggak salah singa. Singet gue Jujurnya singa. gue nggak tahu nih soalnya. Singet gue singa apa paus tuh harganya tuh mirip-mirip. Tapi itu kalau dihitung-hitung bisa sampai 30 sampai kisaran 30 40 juta sekali gift itu. Masa iya? Satu koin itu mahal, Yon. Enggak, gue pernah Nanti gue kemarin ngeliat tuh kalau kayak yang mawar-mawar gitu kan kayak 13.000, 8.000. Kan satu. Iya, Harganya. satu. Paus 13.000. satu berapa? Itu kan 40.000 400.000 gitu. Paus. Oh. Ya bisa lah sampai 30 40 juta itu. Oh, maksudnya 40 juta itu akumulasi ya? Rupiah. Rupiah. Udah masuk rupiahnya. Coba 40 juta cuman awu-awu. Nggak, tapi mungkin itu nggak real pendapatan dia sih. Kalau yang gue lihat mungkin kayaknya itu agensi mereka juga nggak sih? Nggak tahu. Buat nge-trigger orang awam buat ikutan nge-gift. Bisa jadi iya. Tapi gue dulu freelance gue pernah nanganin TikTok orang ya, medsos lah. Berarti lu sosial media Spesialis. Gue pernah. Tapi spesialisasinya TikTok sama shorts YouTube waktu itu. Itu kalau sosial media spesialis tuh kayak pelajarin tren. SEO, terus. Berarti lu harus ngapalin itu ya, lagu-lagu itu. termasuk. Dan kalau di TikTok tuh algoritmanya cukup aneh karena mereka tuh nggak demen konten yang sangat serius. Mereka tuh kalau semakin receh tuh agak oke tuh. Kayak potongan video pendek aja gitu lah ya. Ya nggak usah gitu, awu-awu. Iya sih. Awu-awu kan jelek banget itu bre videonya. Ya ilah HP Realme anjing. Iya sih. HP Somai. Coba. Xiaomi, ring light, tripod panjang udah ya model itu aja. Nah, iya jadi tuh agak niche gitu. Kalau bahasa itu agak niche, alias agak unik gitu. Tapi dari fenomena ini awal mulanya itu siapa? Maksudnya yang ayo kita live gitu itu siapa ya? TikTok itu tuh dari dulu emang terkenal live-nya tuh agak-agak aneh.
Ya, Kan dulu sempat muncul Kodam. cek kodam itu. Cek Kodam kan sampai sekarang juga agak masih, cuman nggak begitu lah. Hmm. Terus yang ini, kalau trennya tuh dulu tuh yang makan cabai nggak jadi. Ayo sampai 1 juta viewers gitu. Gue makan cabenya, iya kagak jadi. Ya, oke kita naikin 2 juta. Itu yang mana ya? Ada itu udah lama banget, bro. Sebentar kayaknya. Enggak, itu agak-agak lumayan, 6 bulanan. Biasanya kan kalau gua perhatiin tuh ya, tren TikTok itu paling sebulan apa yang lama? Enggak, Sih. si Awo-Awo itu udah 6 bulan. Tapi baru meledak. Maksud gua tuh Kalau meledaknya meledak tuh paling itu sebulanan lah. Sebulan 2 bulan terakhir lah. Ya. Tapi gue udah agak perhatiin tuh. Malum ya, mantau. Nyanyi, ngamen tuh udah lama tuh. Tuh gila loh, sekampung itu loh. Dia sampai nge-live nih di belakangnya ada yang Joget. sama, joget juga. Joget-joget. Beda channel. Terus ntar pas live jam berikutnya beda orang. Beda orang, jadi dia tetap masuk. Tapi orangnya beda lagi tuh di belakang. Gila, shift-shiftan bro. Itu kebagian nanti semuanya. Kalau ada rekrutan baru bilangnya ini beras habis nih. Iya, beras habis nih, gitu kan. Mau Oke, ikutan joget. saatnya kita joget. Ya, kayak gitu-gitulah. Terus tuh sempet tren NPC, tau gak lo? NPC yang apa ya? Yang 3 cewek, misalnya di gift teh manis. Tuh segernya gitu. Terus yang di gift apa? Anjing tuh tren apa bangsat gua? Makan Gua kalau nggak salah. ngebatin. Kenyang, kenyang. Dia joget kayak gitu. Terus ada yang nge-gift sampai 1000 tuh makanan. Dia gitu aja sampai 1000 kali. Tapi lu coba klik profilnya deh. Pasti orangnya kayak akunnya mirip itu juga sih. Nah, kalau yang NPC itu dia ngaku waktu itu di salah satu acara di YouTube pakai itu, agensi. dia agensi. Yang nggak jelas yang si Awu-Awu itu. Ini si Awawa ini Bayanan siapa? Tapi gue pernah nanganin itu. Memang itu bisa kita buat gitu, dan uangnya tuh lumayan, bre. Ternyata gift itu kalau diakumulasin sebulan itu gaji UMR, bro. dia lah lebih lah. Nah, tapi mereka tuh awalnya apa sih, petani ya? Oh, kalau si Awu-Awu nih, kita bahas yang Awu-Awu ya. Petani kalau nggak salah. Petani ya. Dia petani kalau nggak salah, petani. Terus di trigger live. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu tuh dia awalannya siapa yang mulai. Tapi kalau sampai segede itu, gua rasa pasti ada yang ngelola sih. Pasti. Karena Setbor ini mungkin apa ya, bisa dibilang ya, kayak ketuanya mungkin kali ya. Maksudnya ketua dari si pengelola itu gitu. Oh enggak, bisa jadi cuman pajangan dari si pengelola ini. Buat ini ya, biar aktornya lah. Aktornya ya. Kayak aktornya lah. Nah, dia yang dibayar untuk itu. Nanti gue dulu pernah ngejadiin project freelance itu. Gue jadi project portofolio gue. Oh gini loh ya cara megang sosmed gitu loh. Bisa jadi kayak gitu loh. Dia ngetes algoritma itu. Dan works bro. Masalahnya works, dan awalnya lagunya nggak ngetrend soalnya. Jadi ngetrend. Gila. Ada beberapa cara memang yang naikin sosmed tuh. Gue nggak merasa terhibur. Siapa yang merasa terhibur dari Gak ada, gue juga nggak merasa terhibur. Sekarang kita bahas lagi kenapa dia bisa menjadi duit banyak itu. Kalau ya ini mungkin apa ya, konspirasi kali ya. Menurut gue money laundering nggak sih? Gue juga sempat mengira yang sama soalnya. Jadi kalau gift itu ya siapa yang mau ngelacak gift? Nah ini kan agak gini loh ya, agak berkesinambungan antara yang tadi kita bilang. Kita tuh nggak tertarik nontonnya, tapi kenapa nih orang muncul mulu? Muncul terus, duit ngalir terus. Muncul terus tuh karena dia jadi trending. Trending itu di live itu salah satunya adalah dia paling banyak di gift. Iya. Nah gift ini. Kalau gift banyak, viewer banyak kan biasa. Bener, gift ini. Kalau emang itu dia, maksudnya apa ya, nggak mencurigakan ya. Ya gue walaupun punya duit, ya gue pasti akan ada kepengen buat nge-gift. Tapi ini gue punya duit pun gue nggak kepengen. Iya. Dan gue orang yang termasuk gampang ketawa sama hal-hal receh. Tapi ini gue nggak sembarangan nggak ketawa. Iya, gue tahu lah ya. Maksudnya kita juga nggak selalu gitu, kita bertiga juga gampang gitu ketawa sama hal-hal kayak gitu. Iya. Kita sering kirim-kiriman, kalau sekarang kan kirim-kiriman reels ya. Ya kadang reels cewek. Ya nggak juga sih. Lebih ke
yang lucu aja bisa. Akmal sih kalau ngirim ke gua tuh. Iya, itu pasti cewek sih. Cewek. Ntar tiba-tiba Cindo. tapi tiba-tiba ada like-nya dia. Nah itu gua kadang ya namanya di explore gua kan muncul cewek. Oh like-nya by Akmal ya. Ini gua screenshot, gua kasih lingkaran. Emang Arab boy itu susah, Bre. Arab boy. Susah. Ininya sangnya tinggi anjing. Gue nunggu dia tinggal di Australia kayak apa sih maksudnya update-nya. Mungkin ntar lah, mungkin di episode nanti kita bakal ngundang dia lah. Kita akan tanya-tanya dia. Iya, Dia tanya. biasanya ngapain. Dia ngapain di Australia? Biasanya sih kalau malam Jumat dia ke ini ya. Malam Jumat sorry. Malam Minggu. Malam Minggu. Dia Ke tuh klub ya. ke klub kalau nggak ke Opera House ngeliatin cewek. Opera House Sydney. Iya, kan dia di Sydney. Aduh tuh orang Dah. pakai pindah jauh-jauh. Nah, balik lagi ke Satbor nih. Mm-mm. Jadi Satbor ya kita sebut. Emang Iya. Satbor kan emang akunnya kan Satbor. Satbor kan. Beliau ini ketangkep ya tadi siang ya. Iya, kalau di pertanggal 1 yang kita rekaman ini mah ketangkep dia. Mm-mm. Promosi judul, tapi judul itu tidak dipromosikan secara link. Tapi dia sebut, pakai link ini aja bang, gacor. Oh. Dia sempat ngepromosin kayak gitu ternyata beberapa kali. Disebut lagi ya ibaratnya gacor 888 gitu. Misalnya gitu. Tapi dia nggak promosin itu. Itu kan sebenarnya money laundering juga bro. Tapi kalau ya mungkin kalau orang biasa yang lihatnya dia kan nggak ngerti gitu. Ya, nggak Dia tahu. cuma sebut. Kalau gimana ya itu ya? Kan judul itu kan udah pasti dilarang ya. Udah pasti. Udah pasti dilarang dan gua agak mendukung judul dilarang tuh. Gua sangat mendukung. Gua sangat mendukung. Sebagai lo yang kerja di finance terutama ya. Jadi gimana ya judul ya lu tahu sendiri lah efeknya itu uang ngalir ke negara lain aja. Iya. Dan Ibaratnya gua ya uang itu kan darah di dalam tubuh ya ibaratnya. Iya, Kalau iya. analoginya ya di manusia ya. Ya darahnya diambil lu mau ngapain lu mesuk. iya, cu. Nah, itu yang salah satu yang bikin kita sulit, bro. Ekonomi itu ternyata Ya mungkin efeknya si Satbor nge-live gini ya karena itu lesu ekonomi. bro. Tuh. Banyak Mungkin masalah sebenarnya, banyak faktor. Cuman kalau kita bahas Satbornya dulu, masalah duitnya dia jadi banyak itu. Gue tuh agak mencium gini, Yon. Pada akhirnya tuh gue mencium kalau misalnya duit Satbor itu kan dia mempromosikan judulnya. Dibayarnya pakai gift itu. Ya memang karena udah nge-give kan disebut tuh. Sebut makasih orang Seolah-olah baik. kayak dipromosin ya. Makasih orang baik Ya, makasih gitu. orang baik. Iya, tadi saya juga sempat ngeliat tuh link gacor gitu kan. Cuman tetap di situnya. Agak ada copywritingnya tetep ya. agak menohok tuh hooknya tuh gue bilang makasih orang baik. Nah tapi tadi saya lihat tuh ada komen tuh gacor linknya 88 los maksimal scatter boy. Tapi gue yakin dia nggak akan dipenjara deh kayaknya. Kalaupun dipenjara kayak sebentar deh. Karena Harusnya pasti dia ya namanya orang nggak tahu kan iya. nggak begitu kuat. Kalau gue Makanya sih iya. mandanginnya susah ya menjarin orang kecil ya. Apa emang sengaja dipakai orang kecil aja biar nggak gampang. Biasanya sih gitu. Kali. Tapi yang kita lihat Serem sih bahasnya. tapi yang kita lihat kebanyakan kayak gitu ya. Cuman ya udahlah itu nanti lah kita bisa bahas mendalam. Ntar kita undang teman kita yang sekarang jadi lawyer. Wah itu. Tapi dia lawyer apaan dek? Terakhir sih gue ngelihat dia tuh legal kayak perizinan gitu nggak sih? Oh iya. Dia kerja di rumah sakit nggak salah sih Iya, lawyer kita itu. Jadi paralegal ya. Sip. Nah itu kan tadi soal Satbor ya. Satbor. Kita tunggu aja lah ya kelanjutannya. Baru hari ini kan? Baru hari ini. Pengen tahu aja sih maksudnya setelah dia ketangkep misalnya bebas tuh nge-live lagi apa enggak? Karena ketangkapnya kan karena judi online ya. Dan gue agak sepakat gitu loh dengan Ya Iya. siapapun pelakunya kalau ngepromosiin judi online ya emang harus ditangkap sih. iya. Gue agak sepakat di situnya gitu loh. Tapi Gue kalau dia di penjara karena dia ngemis ya nggak mungkin sih. nggak mungkin Nggak lah. masuk akal juga. Karena konten kreator kan sekreatif itu ya. Memang Oh ya sorry bukan ngemis ya. konten kreator. Ayo konten kreator ya. Nggak boleh bilang ngemis online meskipun kadang-kadang boleh give ya kakak. Gimiknya ngemis, berbalut konten. Nah itu dia. Nah, Kebanyakan sih kayaknya sih gitu ya. mhm. Ya mudah-mudahan niatnya nggak gitulah gitu. Ya. Niatnya pure berkarya lah. Termasuk Selama itu bisa menghidupi orang banyak ya nggak apa-apa lah. iya apalagi Satbor loh itu.
Iya. 7 kali 24 jam dia ganti-ganti orang, terus dia di depan joget aja, buset, paru-parunya 15 kali kata gue. Tapi Ya. positifnya sehat coy. Sehat. Yang lucu tuh ada waktu itu kalau nggak salah Satbor itu ya. Yang mana tuh maksudnya? Jadi gua nonton tuh jam setengah 1, jam setengah 2. Malam. Tidur. Live Ah. lagi tidur. Tiba-tiba cetring. Wah, begitu. Set deh, langsung bangun. Tet. Karena nggak masuk akal. Langsung bangun terus dia joget, bre. Anjing gitu gue deh. Bangsat gitu gue. Bangsat di gift, bro. Kata dia di gift nih. Dikit langsung bangun ya. Bangun kan ada bunyinya notif kan. Iya. Ting gitu, atau misalnya kalau singa tuh ada aumnya tuh. Om gitu kan, tiba-tiba tuh langsung bangun joget. Anjing. Joget dia 10 detik terus orang baik gitu. Kalau dulu kalau si NPC yang bertiga cewek ini kalau di gift-nya udah mulai agak singa atau hiu atau paus itu, ntar dia dibikinin konten sendiri tuh, ada videonya. Iya, makasih mention siapa gitu, orang baik gitu gitulah. Anjir. Yang nge-give itu ngerasa ini kali ya, dapat validasi kali ya namanya disebut. Iya, Iya, biasa kan Harus validasi. biasanya kan kayak gitu ya. Emang tren medsos di Indonesia terutama ya, itu kan selalu all about validasi kan, Iya. selalu divalidasi itu. Selalu divalidasi itu, jadinya tuh gue ya kayak gini lah, kayak lo di mention siapa, weh Seneng banget screenshot dia masuk story ya gitu kan. Gue nggak percaya nih di follow Dian Sastro misalnya, waduh. bisa aja tuh orang salah follow aja. Iya, siapa tahu emang dia follow emang karena ya komen konten lo bagus aja sih memang Iya. gitu loh, bukan karena dia merasa pengen kenal lo gitu loh. Ya kayak gitu-gitu, itu agak menarik sebenarnya kan. Nah, Kalau lu masih di media bisa ngeliput itu. apa Satbor? Hah? Akun-akun yang kayak gitu tuh udah banyak, bre. Itu mah. Tapi kan yang naik banget dia. Iya, kalau sekarang lagi dia aja. Lagi dia aja. Gua dulu pernah ngetes kayak gitu waktu gua megang sosmed orang. Oh, gini ya ternyata. Nyari duit gitu. Nyanyi aja ntar tiba-tiba ada yang ngebensinin, tiba-tiba notif tuh. Iya. Iya. Berarti sekarang ibaratnya apa ya? Gue masih lebih for yang gaming online tuh. Nah, itu masih mending. Streaming. Nah, ini pure Itu kan dia main harus jago lah. iya, dia kan main harus jago. Gua malah Nah, lebih suka yang nyanyi itu. Yang ngamen. Oh, justru gua lebih seneng yang main game online. Iya, kalau gue Tapi yang pakai itu kursi kelinci. aduh. Beda nih kayaknya nih. Nontonnya lain ya. Loh kan saya ngeliat game ya. Oh iya, bener. Mobile Legend. Cuman kan kadang ya kepleset aja matang lihatnya kemana. Aduh. Gue keyboardnya pink ya. Keyboard pink, headsetnya Ada pink kelincinya. Beda tuh kayaknya tuh. Beda tuh. Gue pernah ngeliat siapa itu ya. Kalau gue yang ngamen itu gue masih agak respect maksudnya. Dia nyanyi loh. Capek loh. Capek lah. 3 jam loh dia nyanyi. Dia 4 jam minimal dia live. Anjir. Nyanyi. -1 dia milih lagu. Belum kalau request, kalau dia nggak bisa nyanyiin lagunya. Kalau ada yang request nggak bisa nyanyi. Maksudnya Nggak bisa dia nyanyi tahu nih liriknya begini. Ya, tapi salah aja gitu ya. Salah aja nadanya, tetap dia nyanyi loh. Gue beberapa kali nangkep gitu yang kayak gitu. Tiba-tiba ada yang ngasih singa, makasih orang baik. Itu I love kalau you. Kita mau request lagu yang kayak gitu tuh minimal berapa koin itu ya? Gue lupa, tapi gue pernah request. Dan dinyanyiin. Sebentar, tapi nyanyinya tuh full. Dia baca komen, terus dia full kan ada -1 yang anti copyright tuh. Jadi musiknya diubah, ya kayak karaoke. Enggak, dinyanyiinnya full lagu atau di Full lagu. refnya aja? Enggak, full lagu. Oh, full lagu. Full lagu, jadi ntar style -1 itu dicari dulu sama dia. Ntar bang dicari kalau ada, ternyata ada tuh gitu. Waktu itu gue request tuh Bon Jovi. Gampang-gampang aja, gue pengen tahu. Iya. Gue waktu itu ngasih apa makanan apa tapi lumayan. Gak ada, emang anaknya senang eksperimen aja. Gue kena harus validasi. Jomblo. Duitnya lari buat gitu-gituan gue jadinya kan. Tapi ya dinyanyiin, dan ternyata yang gua request lagunya dia kagak begitu nyampe tuh.
apa suaranya. Nada tingginya gitu. Iya, nada tinggi gitu. Bon Jovi ada nada tingginya ya? Gua nggak tahu Ada, sih. Bro. Ada ya? Ada lah beberapa lagu tuh. Terus gue Oh. gue request dan wow, Lumayan lah ya. ternyata ini ya rasanya nge-give orang gitu loh. Gue bilang asu. Ada sensasi sendirinya ya. Iya, ternyata tuh ada di situnya dan so far sih oh gini ya cari. Cuman kan kalau gue kan pakai bener ya, makanya kan nge-give murah. Gue masih Iya. penasaran orang yang ngebuang duit buat singa itu. Yang kayak lu gitu, 40 juta, 30 juta Anjing. mungkin. Nggak Ya masuk kalau hitung akal itu itu. ntar kita coba kita hitung ya ternyata angka eksaknya berapa, cuman seingat gue segitu. Dan aneh. Gua kayak ngerasa capek aja tetap kerja nih. Dia tapi yang joget-joget dapat duitnya lebih banyak. Itu dia, friend. Masa gua joget juga sih anjing? Anjing. Gila, gue gaji itu. Jadi lebih banyak begitunya, lebih banyak keanehannya di dunia dan emang bener kalau kata-kata lo di awal tadi 2024 keras, Bre. Keras coy, asli. Gila, gua nggak nyangka ya, maksudnya ini kita jangan ngomongin politiknya dulu deh. Ini keadaannya bener-bener berat, Bro. Kalau gua rasa ya efek ya gua punya beberapa teman yang lumayan apa ya, tahu lah soal perekonomian di Indonesia. Itu ya efek salah satunya yang bikin kita terpuruk banget judi online sih. Bre, lu sepanjang jalan nih lu lihat kayak tukang-tukang PKL, pedagang-pedagang kecil, itu judi men. Oh iya. Jualan sepi nih, tapi judi. Bangsat anjing. Duit dibuang doang. Skater itu. Iya. Ya jujur ya gue dulu juga judi online juga, tapi dulu gue menang. Tapi emang dulu gampang menang sih. Katanya juga sekarang kayak gitu kan, maksudnya Enggak. Sekarang kalah. anjing. Win chance-nya kecil. Jahat banget ya. Jahat banget. Ya maksudnya kalaupun pernah kan ibaratnya pernah ngetes ya. Iya pernah ngetes. Pernah ngetes gitu. Kalau ngetes ya gua enggak, cuman sama lah kayak gua intinya kayak gua ngetes gift tadi kan sebenarnya kita melakukan itu gitu loh. Gue sih dulu yang ngetes ya menang, tapi ya gue nggak ketagihan. Udah aja udah tahu menang gitu ya. Gue herannya tuh yang pada main tapi ketagihan, kalah nih tapi ketagihan gitu. Itu kan faktor kepepet, friend. Lu udah kasih menang 1 juta misalnya gitu. Iya, menambah Nambah terus. pengen dapat 2 juta. Kayak gampang ya mainnya gitu loh. Cing. Nggak masuk akal aja. Nggak masuk akal, Bro. Sekarang tuh sampai di perusahaan loh itu diatur kalau ketahuan judi online bisa sanksi terberatnya itu PHK. Oh, Kedetek nanti dari email, dari mutasi rekening. berat juga ya. Udah segawat itu. Ya ibaratnya yang main judi online nih, Heeh. dia biasanya malam beli nasi goreng. Dia judi online dia kalah, nggak beli nasi goreng. Yang biasanya jualan nasi goreng ada mas-mas itu yang beli, jadi nggak ada yang beli. Tapi gue dulu pernah punya kisah. Efek domino sih. Tapi gue dulu juga pernah kisah sama pemain pecandu judol ini ya. Nah, Jadi tuh gua kenal nggak ya orang? enggak. Ini orang warung. Warung rumah gue yang dulu gue nongkrong. Nah, gimana? Gue kan sama tukang nasi goreng gue deket. Dan tukang nasi goreng gue tuh jualan di depan warung itu. Yang waktu itu lu story nggak sih? Yang selalu gue story lah. Tukang nasi goreng Yang itu. gerobakan kan? Dorong. Iya. Dia curhat sama gue. Oh, Dia yang punya warung minjem duit mulu. sebentar. Warung tempat dia mangkal. Warung iya. Yang punya tuh minjem duit dulu ke tukang nasi goreng gue. Cerita sama gue. Dan gue ternyata pernah mengalami juga, tiba-tiba dia minjem duit pagi-pagi ke gue kan. Seorang warung itu mau minjem duit ke lu? Minjem karena kan katanya kan dulu dia Gojek juga sampingannya. Pas Gojek itu katanya butuh tarikan awal nih gocap biar ada isian gitu. Oh kan iya harus deposit ya? Harus depo kan Harus deposit buat narik. buat narik gitu. Ya udah tuh gue pinjemin gocap. Terus? Besoknya minjem lagi. Baru Kagak- 1 hari udah minjem lagi? Kagak gue kasih. Malamnya gue ke tukang nasi goreng itu dia cerita dia pernah mau minjem duit 300.000.
nggak dikasih. Ya, Ya tukang nasi goreng ya, sebanyak apa bro, sehari mereka kan cuma 100.000 aja, margin banget tuh. iya. Nah, turun pego deh setengahnya, Lama-lama sampai nggak dikasih juga. dikasih Gocap, lah ya. gocap nggak dikasih juga. Nah, 20.000 diambil bre. nggak 20.000 tuh nggak minjem, minta bangsat. 20.000 mah rasanya pengen gue kasih tukang, rasanya pengen gue ngasih nasi gorengnya aja udah. Lo Ini makan makannya aja, dah. lo makan aja daripada lo minjem duit. Ibaratnya kan gitu ya, hitung-hitung habis Iya, iya, ngasih iya. gue gitu kan. Kan jadi aneh banget makanya. Ya batuk. Batuk. Tapi emang iya bro, dari 300 coba lu bayangin 20.000 bre. Nah, di situ dia cerita judi online, kena judi online apa gimana? Ternyata iya, jadi dia judol. Soalnya setiap pas habis dikasih 20.000, dia langsung tuh minjem ke temennya, ntar gua anterin duitnya. Ya. Katanya gitu. Di deposit tuh 20.000. Heeh. Cetrang-cetring bunyi di warung. Suara ini ya, suara apa? Skater. Skater. Tereng Treneng. Nah, udah tuh langsung judol. heran. 8 hari istrinya yang ngelapor ke tukang nasi goreng juga. Udah kagak dinafkain seminggu. Oh. Ya makanya cerita sama gue langsung. Lalu pernah minjemin duit juga, Pe? Pernah gue bilang. Tapi sekarang tuh warung masih buka. Digusur. Udah nggak ada duit, judol digusur anjing. Padahal tuh warung legendaris, bre. Dari zaman bapaknya masih dagang. Warung kaleng gitu. Kagak, warung. Tapi tau gak sih lu warung kaleng tuh yang gua maksud? Iya tahu. Yang tiduran tapi dia kalau tidur tuh kakinya keluar. Oh enggak, ini mah warungnya mah proper bro. Ada tempat tamunya, ada tempat porsinya. Iya. Gue kan warung kaleng yang itu tuh yang cuman muat sebadan doang. Kagak. Awalnya segitu. Cuman dia dikasih lahan sama Iya, RT dulu banyak. Itu tuh judul tuh. P20.000 bro diambil. 20.000 anjing. Judul. Goblok banget gitu gue. Ada gak punya duit judol bangsa. Itu yang berat. Nah, gua rasa tuh satbor juga tuh kayaknya laundering juga tuh. Money laundry itu kemungkinan. Yakin ya kalau nggak yakin lah, maksudnya kita kan Ini yang yakin orang media ya, saya nggak. gue udah nggak media. Gue mau cuci tangan. gue nggak media, bangsat lu anjing. Ini di motor Anda ini ada media. Enggak. Biar lolos ini pengecekan aja. Enggak, menghormati teman. Dulu teman-teman. Enggak. Kagak, cuman kalau gue agak yakin ya. Cuman kan sebagai pandangan masyarakat ya. Nggak ada salahnya nggak sih? Ya nggak salah kan, kita nggak tahu. Cuman ya namanya negeri bebas pendapat kan ya. Gue ngomong apa juga. Ya kalau salah benerin aja. Oh ternyata bukan judul ya, maaf. Kita berbicara atas ketidaktahuan. Karena kan aneh kan. Aneh. Sebagai orang yang middle class kayak kita gitu loh. Ngeluarin duit sekitar gak usah 30, 40, 10 juta untuk beli gift TikTok, terus dia langsung ngasih, terus juga demi nama makasih gitu, orang baik. Ya, gaji middle class juga sampai 10 juta deh kayaknya. Nggak nyampe. Kayak gue juga nggak segitu amat. Nyampe sih sekarang. Enggak. Oh sekarang nyampe. Anjing. Enggak. Dibayarin ini mah. Kagak. Abis bre buat nyicil rumah. Enggak. Udah ngambil rumah ente? Belum. Masih ngebenerin kontrakan yang di sono. Gang Salak. Masih situ aja. Ya pokoknya itulah. Aneh. Dan cukup bagus ya buat kick off podcast kita yang pertama kali ini. Lumayan. Berbobot. Sebenarnya tuh karena pendewasaan kita. Iya. Dan seiring waktu ngobrol itu jadi nggak pengen yang aneh-aneh. Kalau dulu kan lebih banyak ini ya. Ngomongin flashback masa SMA. Iya, karena dulu tuh podcast Minggu Siang kan kayak lo, gue, Akmal. Itu kan kita satu SMP kan. Satu SMP. SMA, lo sama Akmal satu SMA, gue sama Akmal satu SD pula. Gitu. Jadi tuh Akmal tuh jembatannya sebenarnya. Iya.
Nah terus kita connect main lagi, ternyata kita masih nyambung. Jadi kebanyakan tuh bahas internal Pamulang banget. Cuma mungkin kedepannya kita podcast seiring waktu, obrolan kan juga semakin luas ya. Harus dong. Nah, Lagi kita udah punya teman di luar negeri kan. Iya, kita pengen tahu tuh. Tapi sumpah pengen banget gua kesana. Hah? Pengen banget gua kesana. Iya sama. Kita mau boikot Ini produk. udah nggak memungkinkan ya buat apa ya? Iya kalau ngelihat. uang banyak nggak bisa. Iya kalau ngelihat kondisinya yang sekarang ya, ditambah lagi dengan Pengen ramalan. dulu bapak gua cuman supir, emak gua pembantu, bisa punya rumah. Itu dia. Sekarang level supervisornya nggak bisa punya rumah. Si Akmal emaknya single mom loh. Hitungannya ya. Iya. Hitungannya single mom. Ah. Karena kan saat kita cuma ngeliat emaknya doang di rumah. Mm-mm. Single mom punya rumah ngidupin neneknya Iya. dan saudara-saudaranya. Iya. Anaknya 3. Nah sekarang kita ngidupin anak satu ya susah. Emak bapak gua kerja di bank bisa ngidupin satu keluarga, friend, bukan gua doang. Keluarga, punya rumah. Saudara-saudara, beli Iya. rumah, Punya berumahnya. rumah lu saudara banyak ya. Rumah gua saudara banyak. Terus punya rumah lagi. Kan gua kan sombong ya ceritanya. Bangsa. Aduh. Enggak. Nggak Maksudnya apa-apa sih. Enggak, maksudnya kan dengan berkaca dengan keadaan kita di seumur mereka yang dulu ya. Ya kita mengkondisikan seumur mereka di saat dulu sih ya betul. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nominalnya doang gede, tapi harga belinya juga naik. Naik gitu. Jadi tuh nggak make sense gitu. Secara value nggak sebanding dengan dulu. Jadi kalau misalnya ketika nyokap gue nanya ke gue, harusnya umuran kamu gaji udah 15 juta. Nggak bisa. Percuma 15 juta nggak bisa beli apa-apaan. Iya. 15 juta ya bisa lah beli rumah di itu Tenjo. Ayam Tenjo. anjing Tenjo. Rock banget. Maja. Jauh banget bro. Itu muncul mulu di iklan gua tuh Maja. Citra Maja. Tapi emang bagus. Cuman jauh banget. Enggak, kata temen gue yang rumahnya deket-deket sono sepi. Emang iya. Daerahnya masih nggak kesentuh bre. Kemarin minggu lalu tuh gue ke Rangkas Bitung. Bobrok. Kalau ini naik kereta. Naik mobil. Oh. Jalan-jalan iseng. Makan di warung nasi Oyo. Iya, ya. Bobrok. Seberat itu sih memang. Makanya gue kadang-kadang kalau ngeliat Akmal gitu ya di Opera House gitu, anjing enak kali ya gitu. Iri sih kadang. Iri kadang gitu. Meskipun di satu sisi juga ada beberapa hal yang nggak bisa kita tinggalin gitu. Nah itu salah satu bikin faktor gue yang gue sama sekali nggak bisa melangkah. Salah satu gue udah punya keluarga. Iya. Pun bisa melangkah juga nekat banget ya. Kalau mungkin kalau gue single ya nekatnya ya harusnya sih work sih. Iya. Misal gue jual mobil, berangkat langsung udah. Iya. Gue pengen kesana cuman gue harus ada tujuan lain gitu. Lu mau sekolah ya? Gue mau sekolah. Sebentar, sekolah itu mahal kan kata si Akmal sebelumnya infonya? Emang. 250 juta ya? Deposit doang. Belum biaya sekolah. Belum biaya sekolah. Beruntung banget ya imigran itu ya. Beruntung banget. Dengan gelap tai. Mohon maaf dia udah Dia- sponsorin mic. Iya. Dan dia legal loh ya. Ya, Paduka Raja dia. Paduka Raja dia mohon legal, maaf. dia legal. Dia legal loh. Paduka Raja mohon maaf. Ya. Emang Wahyu nih mulutnya kadang-kadang asal. Tapi ya gua agak iri lah ngelihat dia di sana. Mungkin kalau dia ngomong dari awal, gue kayak berangkat sih. Yang tak tahu kita lagi kumpul. Tahu-tahu udah beli tiket pesawat. Gue bulan depan berangkat ya. Ya, kemana? Australia. Bohong lu. Serius gua ditunjukin tiketnya. Iya anjing. Awal kantas ya, tiketnya kantas ya. Itu salah satu faktor yang bikin podcast kita sudah semakin berhenti, makin Iya, berhenti. berhenti. Orangnya nggak ada. Mm-mm. Tapi ya pada akhirnya dia sepakat untuk ya udah kita harus ngetek ada nggak ada gue kata dia jalan gitu. Yang penting dia tetap inilah support lah. Support gitu. Dia support apapun yang dia bisa gitu kata dia. Ya udah oke gitu. Ya mungkin Akmal bisa sewain studio biar nggak diangkringan lagi, mohon maaf. Atau mic kita itu hasil money laundering-nya dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Udah.